بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي ورسوله وفروعهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalih wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalih wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalih. Thumma nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walal musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'ah dhalalah wa kulla dhalalah finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Sama-sama kami muliakan, kami hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Aminan Jalbar, matta'anallahu ta'ala bi tuli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Wal Habib Alwi Al-Bar, matta'anallahu ta'ala bi tuli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Wa jami'ul habaib wa jami'ul asatiz wal hadirin wal hadirat insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah bersabda, hati-hati atas diri kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Sesungguhnya setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu di dalam neraka. Musannif hadzal kitab Syekh Dimyat, beliau memberikan keterangan wa hadza fi ghairil bid'ah hasanah allati tarji'u ila aslin syar'iyyin. Yang dimaksud di sini selain bid'ah hasanah. Jadi beliau juga membagi makna bid'ah, ada yang baik, ada yang buruk. Selain dari bid'ah hasanah yang memang rujukannya kembali ke asal syariat. Jadi bid'ah hasanah itu bukan
inovasi para ulama, akan tetapi hal itu merujuk kembali ke sumber utama syariat, ya. Jadi ada dalilnya. Ada satu disertasi ditulis di Saudi Arabia. Disertasi itu isinya provokatif. Dikatakan dalam satu disertasi itu bahwa qad tajarra'a Syafi'i 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi kullu bid'ah dalalah wa kana Syafi'i qad qasama bid'atain, bid'ah hasanah wa bid'ah sayyi'ah. Kurang lebih isi makalahnya begitu, ya. Jadi ada salah satu tokoh ulama di Saudi Arabia menulis disertasikah itu atau tesiskah itu, seorang doktor, ya, yang isinya kurang lebih seperti ini. Qad tajarra'a Syafi'i 'ala Nabi. Sungguh Syafi'i, ya disebut imamnya, sungguh Syafi'i telah berani melawan Nabi. Sebab Nabi mengatakan seluruh yang bid'ah sesat, dan Syafi'i membagi bid'ah itu ada dua, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Nah, ini isinya provokasi. Yang pertama harus dilihat siapa yang mengkritik dan siapa yang dikritik. Selevel tidak. Yang mengkritik dan yang dikritik. Pertama harus kita lihat dari sisi keilmuan dulu deh. Apakah setara yang mengkritik Imam Syafi'i? Oh, tentu ilmu Imam Syafi'i jauh di atas mereka. Dan ilmunya Imam Syafi'i sudah teruji keikhlasannya dengan bukti mazhab terbesar nomor 2 di dunia setelah mazhab Hanafi. Telah terbukti melahirkan ulama-ulama yang mengikuti mazhab beliau, baik dari kalangan ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ahli sejarah, ahli tasawuf, banyak nisbat ke mazhab beliau. Jadi dari sisi keilmuan yang mengkritik dan yang dikritik, ilmunya yang dikritik sebagai Imam Syafi'i jauh di atas yang mengkritik. Itu yang pertama. Yang kedua, kesolehan. Imam Syafi'i tiap malam tidur dibagi 3. Bukan tidur, waktu malam dibagi 3. Waktu ibadah, waktu menulis kitab, dan waktu belajar. Murid-murid Imam Syafi'i semuanya menjadi ulama besar. Cukup Imam Ahmad bin Hanbal menjadi perwakilan. Ini yang mengkritik muridnya siapa? Ada yang kenal? Yang kedua, Imam Syafi'i itu faham dalil lebih dalam, lah pencetus ilmu usul fikih beliau. Yang mengkritik belajar usul fikih lewat dari kitab-kitab Imam Syafi'i atau murid dari muridnya atau pengikutnya. Dan yang keempat, mana mungkin Imam Syafi'i melawan Nabi? Nah, Imam Syafi'i dari kecil itu
sudah biasa berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi, waktunya diwakafkan untuk menghidupkan ilmu Nabi Muhammad SAW, kok dibilang melawan Nabi? Jadi salahnya di mana? Salahnya di pemahaman. Hadisnya benar, bunyinya seperti itu, tapi pemahaman yang mengkritik Imam Syafi'i tidak sedalam Imam Syafi'i, tidak seluas ilmunya dengan Imam Syafi'i, sehingga memahami hanya sebatas teks. Kalau Imam Syafi'i bukan hanya teks saja yang dipahami, tapi kapan Nabi sabdakan hadis ini, kepada siapa Nabi sabdakan, tujuannya apa Nabi sabdakan ini, makna perlafatnya itu apa maksudnya. Beliau pakar di bidang itu. Ini yang dalam ungkapan mengatakan, kam min aibin qawlan sahiha wa afatahu minal fahmi saqimi. Berapa banyak orang yang menyalahkan pendapat yang benar sebab pemahamannya yang sakit. Nah, kayak begitu. Jadi ketika Imam Syafi'i membagi bid'ah itu dua, Imam Syafi'i sudah mengumpulkan semua hadis yang berkaitan tentang masalah itu, tidak membuat pernyataan baru, apalagi sampai mengatakan melawan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau faham yang dimaksud bid'ah di situ yang tidak ada rujukan di dalam syariat. Makanya di hadis yang lain jelas Nabi katakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengadakan satu perkara baru di dalam urusan agama kami yang falaysa minhu, yang tidak ada rujukan dalam syariat kami, fahuwa raddun. Ada kata minhu kembali kepada aslun syar'iyyun. Nah, sehingga Imam Syafi'i rahimahullah menyimpulkan yang dimaksudkan bid'ah di sini adalah bid'ah sayyi'ah, yang beliau menyatakan khalafa ma khalafal kitabah au sunnah au ijma' al-ulama fahuwa bid'ah sayyi'ah, atau kama qala ma khalafa al-kitaba au as-sunnah au ijma' al-ulama atau ijma' as-sahaba fahuwa bid'atun sayyi'atun, yang artinya segala sesuatu yang menyelisihi Al-Quran atau sunnah Nabi atau kesepakatan para ulama, maka itulah yang disebut dengan bid'ah sayyi'ah. Nah, itu pernyataan Imam Syafi'i. Dan pernyataan Imam Syafi'i ini juga dikuatkan oleh pernyataan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ternyata membagi bid'ah juga. Dalam kitab beliau, ya, Dar'ut Ta'arud atau Dar'ut Ta'arud. Dalam kitab beliau itu, beliau mengatakan bid'ah terbagi dua. Ada yang membagi bid'ah itu 5. Ini kalau musannif di sini membagi bid'ah sampai 5 jenis bid'ah. Imam Nawawi juga membagi bid'ah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga membagi bid'ah menjadi beberapa bagian. Dan banyak ulama lintas mazhab, baik mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Ada ulama-ulama di kalangan 4 mazhab yang jumlahnya banyak juga membagi-bagi bid'ah, karena mereka memahami hadis tersebut bukan sebatas pemahaman tekstualis teks, tapi mereka juga paham secara kontekstual, mafhumun mantuk, kata Imam Syatibi. Nah, sehingga di sini jelas dikatakan aqsamul bid'ah
pembagian bid'ah. Innal bid'ata tanqasimu ilal ahkamil khamsati. Sesungguhnya bid'ah dia terbagi hukumnya menjadi 5. Ini menurut pengarang kitab Al-Jawahir Al-Lu'luwiyah, namanya Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Abdullah Ad-Dimyati Asy-Syafi'i, wafat tahun 1331 Hijriah, 1331 Hijriah. Ya. Kalau saudara-saudara kita yang lain yang tidak asing dengan hadis ini hanya melihat secara teks, sehingga mengatakan pokoknya yang baru salah semua, bid'ah gitu. Kemana ilmu lughah? Kemana ilmu usul fikih? Kajian seperti ini bukan kajian hanya 1 hari 2 hari, butuh berjilid-jilid kitab. Tum tahu kata kullu saja, kata kullu di lafaz kullu bid'ah itu ditulis 1 kitab khusus membahas kullunya, kullu, belum bid'ahnya, masih kullunya. Ditulis oleh Imam Taqiyuddin As-Subki, judulnya Ahkamul Kull wa ma alaihi tadul. Itu baru ilmiah. Secara bahasa kullu itu apa? Apakah kullu ini artinya semua secara mutlak? Kalau itu yang dipakai, semua kullu artinya secara mutlak, keseluruhan, tanpa terkecuali, maka akan jadi problem di dalam Al-Quran yang menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa, nafsin, pasti merasakan kematian. Allah termasuk dong, karena Allah di hadis qudsi atau di hadis yang Nabi sabdakan, Allah Ta'ala berfirman, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang mengingatku, kata Allah, di dalam dirinya, maka aku mengingat dia di dalam diriku. Jadi Allah juga nafs. Allah juga sebut dirinya adalah nafs. Kalau pemahaman kullu secara mutlak, yang namanya kullu pokoknya semuanya deh, maka ayat tersebut juga berlaku, Allah juga akan merasakan kematian. Nauzubillah min dzalik. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, ternyata ada kecuali. Kecualinya tidak termuat di dalam firman, tapi dalam kajian keilmuan. Setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian, kecuali Allah tidak. Jadi kata kullu tidak berarti mutlak semua. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran diperintahkan hancurkan kullu, sebutkan jibal, gunung-gunung. Ya, gunung-gunung yang ada di daerah Nabi Ibrahim, bukan seluruh gunung yang ada di dunia ini. Pakai kata kullu juga. Berarti kullu maknanya sebagian, seluruh tapi maknanya sebagian, hanya di situ. Nabi Khidir dalam kisahnya dengan Nabi Musa disebutkan raja itu dia menghancurkan seluruh kapal-kapal. Kata seluruh hanya terbatas di wilayah tersebut dan hanya kapal-kapal milik golongan tertentu, tidak semua kapal. Padahal lafadznya menggunakan lafadz kullu. Nah, itu kajian kullu dibahas secara spesifik, secara rinci oleh Imam Taqiyuddin As-Subki dalam kitabnya Ahkamu Kull wa ma tadullu wa ma alaihi tadul, ya, Ahkamul Kull wa ma alaihi tadul. Belum bid'ahnya, itu ulama lain lagi bahas itu. Ada kitab lumayan tebal, berapa ratus halaman, hanya membahas lafadz bid'ah.
As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari menulis kitab membahas tentang bid'ah berjudul Itqanu San'ah fi Tahqiqi Ma'na Bid'ah. Baru dari situ bisa paham, ini baru kullu bid'ah dolalah, semua sesat. Dia belajar, ada ratusan kitab membahas masalah tersebut yang berkaitan dengan masalah tersebut. Makanya di sini beliau mengatakan bid'ah terbagi 5. Yang pertama di sini al-ula wajibah, bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib. Jadi mengikuti sesuai hukum syariat. Ada wajib, ada mubah, ada sunnah, ada haram, ada apa lagi, makruh, ya. Ikut hukum syariat. Bid'ah yang wajib yang pertama di sini dikatakan katadwinil Qur'ani wasyara'i idza khifa 'alaiha ad-daya'. Mengkodifikasi Al-Quran itu bid'ah yang wajib. Di zaman Rasul, Al-Quran tidak dikodifikasi berupa satu mushaf seperti yang ada saat ini. Adanya di pelepah kurma ditulis, adanya di hafalan-hafalan, adanya di tulang-tulang hewan. Nanti setelah wafatnya Rasul, di masa khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dipanggil beberapa sahabat yang ahli Al-Quran. Di antaranya ada Sayyiduna Zaid bin Thabit, ada juga Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa sahabat lainnya seperti Sayyiduna Ubay bin Ka'ab, yang mereka memiliki kredibilitas di dalam Al-Quran, baik hafalan, pemahaman, dan tulisan, bisa menulis. Dikumpulkan Al-Quran tersebut kemudian dikodifikasi menjadi satu mushaf. Apa sebabnya? Awalnya tidak kepikiran ke situ, tapi karena para penghafal Al-Quran yang hidup di masa Nabi dan masa setelah Nabi, mereka kan juga ikut berjuang di medan perang, jihad fisabilillah. Banyak penghafal Al-Quran mati syahid. Ketika mereka wafat, otomatis hafalan itu terbawa, hilang. Kalau ini dibiarkan, maka para penghafal Quran semuanya akan punah, Al-Quran juga ikut punah, akan hilang juga. Maka beristihad, kalau begitu harus dikumpulkan nih, dikumpulkan menjadi satu mushaf. Ini bid'ah yang wajibah. Alhamdulillah, berkat istihad itu sekarang kitab suci ini sudah ribuan tahun diriwayatkan secara mutawatir, keasliannya terjaga, bahkan dihafal oleh jutaan manusia. Hebatnya, banyak juga sekalipun tidak tahu artinya, tapi bisa menghafal dengan baik. Itqanan qawiyya, mukjizat. Kitab suci mana yang bisa dihafal jutaan orang? Ya, bahkan anak-anak kecil banyak yang menghafal Al-Quran. Bahkan ada yang tidak tahu arti sekalipun ketika mendengarkan bacaan Al-Quran menangis, hatinya tersentuh. Tahu arti tidak tahu, tapi rasanya sampai ke hati. Ini mukjizat. Itu bid'ah yang wajibah. Belum lagi coba kalau kita telusuri, di zaman Nabi Al-Quran tidak seperti ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan Makkiyah, Madaniyah. Makkiyah, wahyu yang Allah turunkan sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah.
Saya ambil pendapat itu karena ada 3 pendapat. Madaniyah, wahyu yang Allah turunkan setelah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah, sebagaimana keterangan dari Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Siapa yang menetapkan Al-Quran ada tulisan Makkiyah, Madaniyah? Apakah Nabi? Bukan Nabi. Tapi siapa? Sahabat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat-sahabat yang menetapkan itu bukan yang hanya termasuk al-khulafa'u ar-rasyidun. Karena nanti kan bisa berargumentasi, kan Nabi suruh ngikut mereka juga. Ada hadisnya. Jadi kalau mereka buat, ya itu sunnah. Karena Nabi sudah membuat legitimasi khusus kepada mereka. Tapi Makkiyah Madaniyah itu tidak semua yang menetapkan itu adalah al-khulafa'ur rasyidun. Banyak yang bukan termasuk al-khulafa'ur rasyidun seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan itu tidak ada di zaman Nabi, Makkiyah Madaniyah. Tapi semua sahabat yang hidup di masa itu, generasi setelahnya tabi'in, setelahnya tabi'ut tabi'in, dan ulama salaf, ulama khalaf, semuanya diam dan tidak mengingkari itu. Kenapa? Karena mereka tahu itu tidak salah. Namanya ijma sukuti. Jadi kesepakatan itu bukan hanya ada pendapat kami sepakat, tidak. Diam secara berjamaah tanpa mengingkari itu juga kesepakatan. Seandainya salah pasti akan dikritik. Jadi diamnya itu adalah ijma', namanya ijma' sukuti. Mereka akan mengatakan lagi, itu kan sahabat. Baik, harokat yang ada, fathah, dhamma, kasro, sukun, tidak ada di zaman Nabi. Bahkan titik tidak ada di zaman Nabi. Al-Quran di zaman Nabi tidak ada titik, tidak ada fathah, tidak ada dhamma, tidak ada kasro, tidak ada sukun. Oh, Al-Quran kalau model itu dipakai sekarang, kita gak ada yang mampu bisa baca. Yang ada titik saja, ada harokat saja. Banyak umat Islam yang belum mampu membaca Al-Quran. Sahabat-sahabat dan ulama-ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka melihat Islam ini berkembang pesat dan tidak hanya berada di wilayah Jazirah Arab, tapi juga meluas sampai ke daerah-daerah Ajam yang mereka tidak pandai berbahasa Arab. Bahasa sehari-hari mereka bukan bahasa Arab. Seperti di Persia, seperti di Afrika, kesulitan mereka membaca Al-Quran tanpa titik, tanpa tanda. Untuk mempermudah, dibuatlah titik pertama kali. Siapa yang buat titik pertama kali? Abul Aswad Ad-Du'ali, murid daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, dan atas perintah Sayyidina Ali bin Abi Thalib diletakkan titik. Oh, ada ba titik di bawah, ta titik 2 di atas, sa titik 3 di atas. Coba antum bayangkan kalau titik ini tidak, mana ba ini, ba apa ta apa ha? Kesulitan kita. Maka diletakkan titik. Bid'ah wajibah atau bid'ah mandubah, dia masuknya bid'ah yang sunnah karena membantu orang untuk bisa mudah membaca Al-Quran. Ternyata sudah diletakkan titik. Ini sudah masa jauh nih. Abu Asad Ad-Du'ali bukan sahabat, tapi nanti bisa berargumentasi lagi, itu kan gurunya sahabat. Sayyidina Ali kan khulafa'ur rasyidun, yang Nabi katakan ikutilah aku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, artinya mereka bisa berargumentasi, ini masih sesuai perintah Nabi. Jadi mau tambah titik diiyakan oleh Sayyidina Ali, sah. Maka muncul pertanyaan berikut, ternyata sudah meletakkan titik masih susah juga untuk membaca.
Ibaratnya kalau titik diletakkan tanpa harokat, kitab gundul. Kitab gundul gak semua orang mampu membaca. Muncul ulama tahun 100 Hijriah lahir, wafat 170 Hijriah, bernama Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, pencetus ilmu arud, guru daripada Imam Sibawayh dan Imam Al-Kisai, ahli nahu internasional di zaman itu, punya madrasah Kufiyah dan Basriyah. Al-Kisai Kufiyah, Imam Sibawayh Basriyah. Ini guru beliau, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliaulah orang pertama dalam kitab Khizanatul Asrar karya Al-Haqqani menyebutkan beliau yang pertama kali meletakkan harokat dalam Al-Quran. Beliau bukan sahabat, gurunya juga bukan sahabat, tapi di masa itu tidak ada yang mengingkari dari sejak zaman beliau sampai hari ini itu adalah bid'ah yang sunnah. Kasih harokat, kita bisa tahu, oh ini bacanya fathah, ini kasro, ini dhamma, ini sukun. Pahalanya besar, mengalir ke beliau. Sudah diletakkan titik, sudah diletakkan harokat juga, masih salah juga baca. Nggak tahu mana kapan berhenti, kapan nyambung bacaan, di mana tempat yang dilarang untuk berhenti, dibaca panjang berapa mobrah atau berapa mat, hurufnya yang benar dibaca seperti apa, makharijul hurufnya. Akhirnya muncul satu ulama memperkenalkan ilmu tajwid. Ilmu tajwid gak ada di zaman Nabi SAW. Ulama itu bernama Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, semasa dengan Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, beliau lahir 157, hanya selisih 7 tahun. Wafat 224 Hijriah. Seorang imam alim al-mutafannin, multidisipliner, menguasai banyak keilmuan. Beliau ahli ekonomi dunia di masa itu, menulis kitab Kitabul Amwal, membahas tentang tata kelola keuangan. Beliau juga ahli hadis, menulis kitab Gharibul Hadis. Beliau juga ahli Al-Quran, menulis kitab An-Nasikh wal Mansukh fil Quran. Dan beliau juga ahli qiraah, ahli dalam membaca Al-Quran. Beliau menyusun ilmu tajwid. Kita kenal ikhfa, idgham bi gunna, idgham bila gunna, mad lazim. Kemudian diajarkan bagaimana makharijul huruf, sifatul huruf, diajarkan semua. Tidak pernah ada materi pembelajaran semacam ini di zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di zaman Nabi semua sudah fasih. Ini ikut Ustadz Ulum ya. Kemarin ada tamu, Masya Allah, luar biasa. Orang Madura, Ustadz Muhammad Ihya Ulumuddin, tapi juara lomba bahasa Arab se-internasional 4 kali. Bahasa Arabnya lebih lancar dari orang Arab. Ya, kita harus mengakui kelebihan orang, dan itu tidak mudah. Ya, luar biasa. Saya kagum dan tawadhu ya. Diundang acara pakai motor ke sini, nggak nuntut macam-macam. Dan saya paham betul untuk bisa fasih seperti itu tidak mudah. Ternyata ketika bercakap menggunakan bahasa Arab, kalau kita terapkan makharijul huruf yang ada di dalam Al-Quran, bahasa Arab sekalipun yang obrolan menjadi indah. Karena Al-Quran menggunakan bahasa apa? Bahasa yang fasih, yang kesastraannya tinggi itu. Disebutkan ain jelas sekali, wadda'.
disebutkan ada tak tanis, lugat. Indah, jamil. Bagaimana tidak indah? Itu bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak indah? Itu firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Nah, kita harus bangga dengan bahasa tersebut. Jadi ilmu tajwid bukan di zaman sahabat, bukan di zaman tabi'in. Ada yang mengatakan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam itu generasi sama seperti Imam Syafi'i, ya, tabi'ut tabi'in. Ada yang mengatakan tabi'ut tabi'in. Tidak ada yang mengingkari sampai hari ini. Malahan yang mengatakan bahwa semua itu bid'ah, belajar Al-Quran pakai ilmunya, ilmu tajwid. Padahal sejarah ilmu tajwid itu adalah sejarah yang disebutkan oleh ulama sebagai bid'ah mandubah. Satu ilmu yang tidak pernah diterapkan dan diajarkan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ilmu syariat juga kata beliau. Praktek di zaman Nabi ada syariat, praktek di zaman Nabi ada bacaan Al-Quran yang benar dan seterusnya. Tapi untuk dijadikan satu bidang ilmu dengan namanya, dengan kaedahnya, dengan uslubnya, itu dilakukan di masa setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu fikih gak pernah ada di zaman Nabi berupa ilmu fikih, praktek keilmuannya ada. Muncul imam-imam besar mereka. Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah yang jadi pijakan ilmu usul fikih. Imam Abu Hanifah demikian, Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir, Al-Imam Zaid bin Ali. Mereka membuat pemahaman-pemahaman hukum dengan kodifikasi, dengan rumus, dengan kaidah, dengan istinbat. Tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi harus dilakukan agar hukum syariat ini terjaga. Bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib. Dan seperti ilmu-ilmu bahasa Arab, di zaman Rasul semuanya sudah faham bahasa itu. Karena bahasa Al-Quran itu, bangsa Arab ini kan banyak, sukunya banyak. Tapi antum tahu tidak bahasa Al-Quran ini menggunakan bahasa lahjanya siapa? Suku Quraisy. Nabi katakan iqra'ul Quran bil luhunil Arab wa fi riwayah bil lughah Quraisy. Bacalah Al-Quran menggunakan lahja bangsa Arab. Fi riwayah bahasa Arabnya bahasa Arab suku Quraisy, kata Nabi. Pertanyaan, kenapa harus bahasa Arab suku Quraisy? Karena Nabi min Quraisy. Masalahnya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu bisa menerjemahkan firman Allah lewat lisan manusia, lisan makhluk, tidak boleh orang lain, akan hancur binasa. Yang bisa menerjemahkan itu hanya lisan Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laukana, gimana ayatnya? Anzalal Quran ala jabali la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Ayat Al-Quran, kalau Al-Quran ini diturunkan di atas gunung-gunung hancur. Kalau gunung saja yang padat, yang kokoh, yang kuat semacam itu bisa hancur, kata Allah, jika diturunkan Al-Quran di atasnya, apalagi manusia. Tapi memang ini manusia istimewa yang bisa menerima itu. Ya, Habibi Sayyiduna Muhammad. Nah, makanya dia bisa menjadi bahasa itu, bahasa Arab, bahasa Quraisy, suku Quraisy. Dan suku Quraisy adalah suku yang menyerap seluruh bahasa Arab yang ada di Jazirah Arab.
karena pusat perdagangan. Semua orang-orang Arab dari berbagai suku setiap tahun minimal kumpul di Mekah. Terjadi asimilasi bahasa. Bahkan ditelusuri bahasa-bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Arab. Ada bahasa Persia, ada juga bahasa Nusantara. Satu kosakata bahasa Nusantara yang memang dilacak oleh ahli bahasa, dia bukan berasal dari bahasa Arab, dia bukan berasal dari bahasa Persia, dia bukan berasal dari bahasa Romawi, tapi kosakata ini berasalnya dari Nusantara. Kafur baros. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizazuha kafura, di surat Al-Insan. Penghuni surga kalau minum minuman surga itu minuman dengan campuran kapur, ya. Jangan dibayangkan kapur baros taruh di minuman, bukan. Dipinjam wanginya, terkenal wangi, tapi rasanya bukan rasa kafur. Apalagi kafur Pinang, kafur yang dipinjam baunya yang wangi, itu minuman aromanya wangi. Itu dalam tafsir Soffatut Tafasir ini Syekh Dr. Ali As-Sobuni. Tapi tidak bertentangan dengan ayat yang mengatakan kami turunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Tidak bertentangan. Ada dua pendapat di kalangan ahli Al-Quran. Pendapat pertama menolak ada bahasa serapan. Semua di Al-Quran bahasa asli, bahasa Arab, gak ada bahasa dari luar. Tapi ada pendapat kedua, enggak, bahasa serapan masuk, tapi karena sudah cukup lama bahasa ini masuk, maka dia sudah menjadi bahasa Arab. Berkumpul di situ, pusat perdagangan, semua suku Arab berkumpul di situ. Bahkan pusat peribadatan di zaman itu. Ada Ka'bah yang diyakini sejak turun-temurun, sejak zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bahasa suku Quraisy kaya akan kosakata, kaya akan kultur dan budaya. Maka dipilihlah bahasa tersebut menerjemahkan firman Allah Ta'ala, bahasa Al-Quran, ya. Maka bahasa Arab di masa Nabi secara otomatis mereka kuasai secara alamiah. Tapi waktu berjalan Islam ini masuk ke daerah Ajam, yang orang-orang sehari-hari bukan berbicara bahasa Arab, kesulitan akhirnya untuk bisa membaca Al-Quran menggunakan bahasa Arab atau mempelajari hadis-hadis Nabi yang Nabi juga menggunakan bahasa Arab yang fasih. Ada ulama hadis ditanya, Dr. Said Alwi bin Syihab, cara membedakan hadis Nabi dengan ucapan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mudah diketahui dari mana? Kata beliau apa? Kalau ada riwayat panjang lebar, mutar sana mutar sini, itu bukan hadis Nabi. Ciri-ciri hadis Nabi singkat, padat, berisi, berbobot. Makanya kebanyakan hadis Nabi itu tidak panjang. Itu yang dibilang jawami'ul kalim. Ma khalla lafzuh wa kathura ma'na. Lafadznya sedikit tapi maknanya kalau digali sangat luas. Itu ciri-ciri sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Nabi berbicara menggunakan bahasa Arab yang fasih dengan tingkat sastra yang sangat tinggi dan isinya adalah ilmu dan hikmah. Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali menulis kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Khusus beliau kumpulkan hadis-hadis pendek Nabi tapi maknanya sangat luas. Jadi satu kitab tersebut. Baik. Nah, ini namanya belajar bahasa Arab, muncul ilmu namanya ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu arud, ilmu kawafi.
khusus membahas bahasa. Tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Lagian mereka gak butuh, mereka sudah fasih. Mereka sudah secara alami mampu berbicara dengan bahasa Arab yang sangat sempurna. Tapi kan orang non-Arab, bahkan orang Arab sendiri pun kalau tidak mempelajari keilmuan bahasa tersebut di zaman kita akan sangat kesulitan juga. Maka ulama menyusun ilmu nahwu, ilmu sorof. Ini bid'ah yang wajibah, bid'ah yang wajib. Untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah tentu menggunakan bahasa Arab. Maka wajib mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Tanda kutip wajibnya kepada orang yang ingin memperdalam ilmu tafsir Al-Quran atau menjadi mufassir, wajib bahasa Arab. Atau hadis Nabi, wajib, ya, wajib mempelajari ilmu bahasa Arab. Bagi orang yang ingin menjadi ulama ahli hadis, gimana ulama ahli hadis bisa bahasa Arab? Aib. Ulama tafsir Al-Quran nggak bisa bahasa Arab, aib. Paling nggak faham, belajar. Ya, dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak, lahir 118, wafat 181 Hijriah. Beliau mengatakan, la yutbal ar-rajulu binaw'in minal ulumi ma lam yuzayyin ilmahu bil arabiyah. Tidak boleh diterima ilmu agama, terutama Al-Quran atau Hadis, dari orang yang tidak pernah menghiasi dirinya dengan ilmu bahasa Arab. Bahkan dalam kitab Muqaddimah Ibn Salah, di frase yang ke-8 beliau mengatakan, yang bagi lil muhaddithi an la yarwiya hadithahu bi qiraati lahanin aw musahhifin. Selayaknya seorang ahli hadis ketika meriwayatkan hadis Nabi, tidak boleh dia membaca sebagaimana bacaan orang-orang yang salah dalam i'rabnya dan salah di dalam melafadzkannya. Nah, sehingga mereka jadikan ilmu bahasa Arab untuk kalangan ulama-ulama, mufassir, muhaddits wajib. Dan ini menjadi bid'ah yang wajibah. Wah, waktu. Ini baru satu ini. Yang kedua deh. Yang kedua, bid'ah yang kedua muharramah, bid'ah yang haram. Nanti sisanya lanjut berikut. Nah, ini bid'ah yang haram ini. Ini yang gak boleh dilakukan nih. Nah, kita harus paham bahwa bid'ah ini masuk ke berbagai disiplin ilmu ya. Ada bid'ah dalam ilmu akidah, ada bid'ah masuk ke dalam ilmu fikih. Ada bid'ah juga yang masuk ke dalam ilmu tasawuf. Ada bid'ah juga masuk dalam ilmu bahasa, ilmu sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi dia masuk di fan ilmu itu ada. Di sini dikatakan bid'ah yang haram kal mukusi wal madzalim. Al mukus jama dari maksun, bea cukai. Itu bid'ah yang muharramah. Ini pembahasan panjang ini. Ya, orang Islam sebenarnya dalam hukum Islam wajib zakat. Non muslim tinggal di wilayah Islam wajib bayar jizyah. Harus diketahui jizyah itu di bawah zakat. Zakat 2,5%, jizyah di bawah sebagai uang keamanan, dan itu keadilan karena orang non muslim yang tinggal di wilayah Islam itu berbicara hukum Islam. Mereka kan tidak wajib zakat, sehingga mereka keluarkan lewat jizyah. Yang orang yang mampu mengeluarkan zakat dari orang Islam wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Sekarang pajak lebih tinggi dari zakat. Berapa? 12%. Malahan kalau zakat gabung dengan jizyah gak cukup 12% juga, masih di bawah itu. Ini pengarang kitab yang mengatakan ini. Ini bid'ah muharramah, bid'ah yang haram.
Bid'ah yang haram lainnya adalah tauliyah al-manasib syar'iyyah man la yasluhu laha, memberikan jabatan mengurus urusan agama, urusan syariat, tapi jabatan itu diserahkan kepada orang yang tidak ahli. Ya, menteri agama misalnya di negara Uganda, ya, dikasih menteri agama yang ahli di bidang perminyakan misalnya, tapi ngurusin masalah agama. Atau sebaliknya, yang di bidang agama dikasih jabatan di bidang bisnis dan ekonomi, padahal gak ada basic di situ. Kalau ada kemampuan silakan. Jadi memberikan jabatan bukan kepada ahlinya, itu intinya. Itu adalah bid'ah yang haram. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi falyantadhir sa'ah. Apabila urusan ini diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bid'ah yang haram yang berikut ini berkaitan akidah. Al-ishtighali bi madhahibi ahli dhalali al-mukhalifina lima alaihi ahlu sunnah atau ahla sunnah. Sibuk mempelajari aliran-aliran akidah yang sesat yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Dia belajar tentang akidah-akidah menyimpang, Mu'tazilah misalnya, akidah Jabariyah, Jahmiyah, Mujassimah, akidah yang memfisikan Allah seperti makhluk. Allah punya mata, Allah punya hidung, Allah punya mulut, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya betis, Allah duduk, Allah berjalan, Allah naik, Allah turun. Dia pelajari itu, memperdalam. Sedangkan tidak punya basic yang kuat, ya bisa menjadi rusak dia. Pelajari dulu akidah kita, kuatkan dulu akidah kita. Tidak perlu harus mengambil pendapat-pendapat akidah yang menyimpang. Tapi kalau memang dia seorang peneliti, ingin mencari tahu akidah-akidah menyimpang apa saja yang pernah ada dalam aliran Islam, nah, untuk dia memperkuat keilmuannya, menambah wawasannya, silakan. Yang penting ada basic. Untuk urusan Al-Quran dulu jadi problem tuh. Makanya muncul namanya ilmu kalam, ilmu yang membahas firman Allah. Kalam kan artinya firman. Di masa Imam Mazhab, di masanya Imam Syafi'i, di masanya Imam Ahmad, pemerintahan Daulah Abbasiyah, salah satu tokoh khalifah mendukung pemikiran Mu'tazilah yang menyatakan Al-Quran itu makhluk. Sedangkan ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah berkeyakinan Al-Quran bukan makhluk, sebab Al-Quran itu kalamullah. Kalamnya Allah itu adalah sifatnya Allah, sifat mengikuti yang disifati. Yang disifati maha kekal, maka firman juga maha kekal. Kalau Al-Qadim maha kekal, nggak ada awal, maka firman juga tidak ada awal karena mengikuti Allah. Mu'tazilah enggak, makhluk, Allah ciptakan, Al-Quran diciptakan. Mujassimah lebih parah lagi, enggak, bukan, Allah ngomong bahasa Arab, bicara pakai bahasa Arab, ada lidahnya, ada mulutnya, ada bibirnya, keluar dari jauh, ada rongga yang mengeluarkan suara, itu Allah berbicara, jadilah Al-Quran. Ahli sunnah di tengah. Al-Quran bukan diciptakan, tapi firman Allah. Dan Allah ketika berfirman bila harfin wala sautin, tanpa huruf, tanpa suara. Terus bagaimana? Itulah Allah. Beda dengan makhluk. Makhluk berbicara, ada huruf, ada suara.
mengamalkan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Kalau mengatakan Allah berbicara, keluar huruf, keluar suara, sama seperti makhluk. Maka ahli sunnah wal jamaah menegaskan Allah berfirman tapi bila harfin wala sautin. Terus cara berfirman, berkata, berkalam tanpa huruf, tanpa suara itu bagaimana? Wallahu a'lam. Itu ilmunya Allah. Kita punya akal gak sampai di situ. Nah, jadi kalau Mujassimah, Allah berbicara bahasa Arab. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, 114 surat. Baru jadi Al-Quran. Ini menyimpang. Firqah Mujassimah. Yang Mu'tazilah niatnya baik, ingin mentanzih Allah, mensucikan Allah, maka dikatakan enggak, Allah ciptakan itu Al-Quran. Ciptakan langsung jadi bahasa Arab. Dalam satu riwayat mereka, ada satu pohon Allah ciptakan, pohon itu yang mengeluarkan firman, sehingga pohon itu berfirman dari surat Fatihah sampai surat An-Nas. Jadilah Al-Quran. Ahli sunnah wal jamaah selalu berada di tengah tawassut. Allah Ta'ala tidak menciptakan Al-Quran, dan Allah juga tidak berbicara bahasa Arab dengan huruf dan suara. Makanya saya pernah dapat riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir yang lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah, dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karya Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi. Beliau mengatakan kalamullah laisa bi khaliqin wala makhluq. Kalamullah laisa bi khaliqin wala makhluq. Firman Allah bukan Tuhan, bukan sang pencipta, dan firman Allah ini bukan juga makhluk. Maknanya apa? Sifat. Al-Imam Ali Ridha mengatakan man qala al-Quran makhluk faqad kafar. Siapa yang berpendapat Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kafir. Al-Imam Ali Ridha. Dan ini ucapan imam 4 mazhab juga, Imam Abu Hanifah, wal Imam Malik, wal Imam Syafi'i, wal Imam Ahmad, wa ashabuhum, dan ulama-ulama setelahnya. Nah, ini contoh ya, contoh bagaimana bid'ah yang disebut bid'ah yang haram tadi. Tuh, insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikut. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana bi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syai'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.